Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian guys? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Kini kita akan kembali membahas sejarah yang tersimpan di Indonesia. Kita akan membahas sejarah Kabupaten Sukabumi yang memiliki julukan Hiroshima kedua. Sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Kalau begitu langsung saja kita simak video berikut. Cikiding. Kota Sukabumi merupakan suatu wilayah di Jawa Barat yang mengalami perkembangan pesat dibandingkan daerah lainnya. Pada awalnya, Sukabumi adalah pemukiman penduduk bagian dari wilayah pemerintahan distrik Gunung Parang, under Afdiling Cihelang yang merupakan bagian dari Afdiling Cianjur, Residen Prienjar, Rejerings Almanaks tahun 1872. Dalam catatan arsip Hindia Belanda, nama Sukabumi pertama kali digunakan oleh Andries Christoffel Johannes de Wilde, seorang ahli bedah dan administratur perkebunan kopi dan teh yang berkebangsaan Belanda. Beliau yang mengenalkan Sukabumi ke dunia luar. Sukabumi yang berawal dari sebuah distrik berkembang menjadi Gemeente, kota praja. Perkembangan ini mungkin terjadi dikarenakan letak wilayah Sukabumi yang strategis terutama setelah dibangun jalan raya pos oleh Daendels. Keberadaan perkebunan teh yang berada di Sukabumi menjadi faktor penarik penduduk sekitar untuk datang ke Sukabumi. Mereka datang mengadu nasib untuk meningkatkan taraf hidupnya. Akhirnya, Sukabumi tumbuh menjadi pusat perekonomian. Penduduk yang berada di Sukabumi dapat memenuhi sebagian besar kebutuhan ekonominya di pasar lokal. Barang-barang tersebut dihasilkan oleh penduduk di pedalaman dan akan diperjualbelikan di pasar. Wilayah Sukabumi akhirnya tumbuh dengan sistem hukum dan berkembang ke arah kosmopolitan seperti yang dikemukakan Weber. Kondisi ini menjadikan pertimbangan pemerintahan Hindia Belanda untuk membangun lintasan jalan kereta api yang menghubungkan Batavia dengan Sukabumi. Jalur kereta api tersebut memberikan banyak keuntungan bagi perkebunan teh yang memerlukan transportasi yang murah dan cepat untuk menjual hasil perkebunan ke pabrik ataupun kota. Dengan lintasan jalan kereta api ini, kehidupan sosial ekonomi masyarakat semakin berkembang. Pemerintah Hindia Belanda juga membangun sejumlah irigasi untuk pertanian di wilayah Sukabumi. Tidak kurang dari 17 tangki air melintas di atas jalan raya yang menghubungkan Bogor dengan Cianjur melalui Sukabumi. Bangsa Eropa berlomba-lomba datang ke Sukabumi untuk berinvestasi. Hal itu disebabkan banyaknya hal menarik yang dapat dikembangkan. Kehadiran dan komposisi penduduk Eropa membawa dampak besar dalam perubahan Sukabumi menjadi sebuah gemeente, kota praja. Kebijakan desentralisasi dan perubahan pemerintahan negeri, Besteurshervorming, memberi ruang bagi mereka untuk menjadikan Sukabumi sebagai daerah otonom. Sejarah kota dan Kabupaten Sukabumi bermula dari pembukaan lahan perkebunan kopi di wilayah Priangan Barat di masa pemerintahan kolonial VOC. Karena besarnya permintaan akan komoditas kopi di Eropa, pada tahun 1709 Gubernur Jenderal Abraham van Riebeeck mulai membuka perkebunan kopi di daerah Cibalagung, Bogor, Cianjur, Jogjogan, Pondokopo, dan Gunung Guru. Perkebunan kopi di kelima daerah ini lalu mengalami perluasan dan peningkatan di era pemerintahan Gubernur Jenderal Hendrik Zwaardekroon, tahun 1718 sampai tahun 1725. Di mana Bupati Cianjur saat itu Wiratanu III mendapatkan perluasan wilayah dari Zwaardekroon dengan syarat adanya pembukaan ladang-ladang kopi baru di wilayah tersebut. Seiring waktu, kawasan sekitar perkebunan kopi di Gunung Guru berkembang menjadi beberapa pemukiman kecil, salah satunya adalah Kampung Cikole. Pada tahun 1776, Bupati Cianjur Wiratanu V membentuk Kepatihan Cikole yang merupakan pendahulu dari Kabupaten Sukabumi saat ini. Kepatihan Cikole terdiri dari 6 distrik, yaitu Distrik Gunung Parang, Cimahi, Cihelang, Cicurug, Jampang Kulon, dan Jampang Tengah. Pusat kepatihannya berada di Cikole, karena dipandang memiliki lokasi yang sangat strategis untuk komunikasi antara Batavia dan Cianjur yang saat itu merupakan ibu kota dari Karesidenan Priangan.
Nama Sukabumi pertama kali digunakan pada tanggal 13 Januari tahun 1815 dalam catatan arsip Hindia Belanda oleh Andries Christoffel Johannes de Wilde, seorang ahli bedah dan administrator perkebunan kopi dan teh berkebangsaan Belanda, Ranger Planter, yang membuka lahan perkebunan di Kepatihan Cikole. Dalam laporan surveinya, Andries de Wilde mencantumkan nama Sukabumi sebagai tempat ia menginap di Kepatihan Cikole. De Wilde lalu mengirim surat kepada temannya Nicolaus Engelhard yang menjabat sebagai administrator Hindia Belanda, di mana ia meminta Engelhard untuk mengajukan penggantian nama Kepatihan Cikole menjadi Kepatihan Sukabumi kepada Thomas Stamford Raffles, gubernur Hindia Belanda saat itu. Terdapat dua pendapat mengenai asal nama Sukabumi yang digunakan oleh de Wilde. Pendapat pertama mengatakan bahwa nama Sukabumi berasal dari kata bahasa Sunda, yaitu suka dan bumen yang artinya menetap, dan bermakna suatu kawasan yang disukai untuk menetap karena iklim Sukabumi yang sejuk. Pendapat kedua mengatakan bahwa nama Sukabumi berasal dari kata bahasa Sanskerta, yaitu suka yang memiliki artian kesenangan, kebahagiaan, kesukaan, dan bumi atau tanah, sehingga nama Sukabumi memiliki arti bumi yang disenangi atau bumi yang disukai. De Wilde sendiri lalu menjual kembali tanahnya di Sukabumi kepada pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1823. Lokasi strategis Sukabumi di antara Batavia dan Bandung dan hasil buminya yang banyak menyumbang pemasukan bagi pemerintah Hindia Belanda merupakan faktor dibangunnya jalur kereta api dari Buitenzoek ke Sukabumi yang terhubung pada tahun 1882. Jalur yang dibangun oleh perusahaan Staatspoorwagen ini menjadi pusat distribusi pengangkutan hasil bumi seperti teh dan kopi ke pelabuhan Tanjung Priuk di Batavia. Sukabumi merupakan tempat percetakan surat kabar keturunan Tionghoa pertama di Indonesia, pada tahun 1901 yang berbahasa Melayu dan Mandarin. Status Sukabumi sebagai kota sendiri dimulai pada tanggal 1 April tahun 1914, di mana pemerintahan Hindia Belanda meresmikan Sukabumi sebagai Gemeente, kota praja, karena populasi bangsa Eropa yang cukup signifikan. Tanggal 1 April dipilih untuk memperingati kemenangan kelompok Geden, leluhur bangsa Belanda, dalam merebut kota Briel dari tangan Spanyol dalam Perang 80 tahun yang terjadi pada tanggal 1 April tahun 1572. Pemerintahan kota Sukabumi sendiri baru terbentuk pada tanggal 1 Mei tahun 1926, dengan burgemister, wali kota, pertamanya George Francois Rambonet. Selama masa terbentuknya kota praja sampai kependudukan Jepang, terjadi pembangunan Sukabumi Train Station, Stasiun Sukabumi, Moskite Sukabumi, Masjid Agung Sukabumi, Pinkstergemeente, Gereja Pantekosta, Rooms-Katholieke Kerk, Gereja Katolik Santo Yosef, Betelkerk, Gereja Betel, Bataksekerk, HKBP Pasundan, Waterkrachtwerk Oebroek, PLTA Ubruk, Onderstation Lembur Situ, Gardu Induk Lembur Situ, dan Politieskul, Sekolah Pembentukan Perwira Polri. Menjelang akhir kekuasaan Hindia Belanda, Sukabumi menjadi tempat tujuan pengasingan bagi beberapa tokoh nasional Indonesia seperti Muhammad Hatta, Sultan Syahrir dan Cipto Mangunkusumo. Pernah juga diadakan pertemuan diplomatik antara Ichizo Kobayashi sebagai perwakilan dari Jepang dengan Hubertus Johannes van Mook pada Oktober tahun 1940 yang membahas mengenai kerjasama dagang antara Jepang dan Hindia Belanda. Apa kalian sudah tahu julukan dari Kabupaten Sukabumi? Yuk kita simak apa saja julukan yang pernah disebut oleh kalangan luar, atau yang diyakini masyarakat setempat Kabupaten Sukabumi. Ada beberapa kota yang mendapatkan julukan kota santri yaitu Cirebon, Jember, Tuban, Kendala, Jombang, Gresik, Situbondo, Martapura, Sukabumi dan Banten. Kota Sukabumi mendapat julukan sebagai kota santri, yang diperkuat dengan hadirnya Tugu Asmaul Husna di tengah kota. Berbagai pondok pesantren di Sukabumi kerap menjadi pilihan para orang tua dan santri untuk menuntut ilmu. Hal ini tidak terlepas dari letaknya yang dekat dengan Jakarta dan sekitarnya.
Pada masa Jepang, sekolah digunakan menjadi pertahanan militer utama Jepang di Sukabumi. Lalu untuk yang kedua, ada juga yang memberi keterangan bahwa makanan ini telah diwariskan secara turun-temurun oleh warga keturunan Tionghoa yang cukup banyak jumlahnya di kota Sukabumi. Makanan ini sering disajikan dalam acara-acara pernikahan dan Tahun Baru Imlek. Makanan ini adalah makanan tradisional Jepang dalam upacara yang dikenal dengan mochitsuki, yaitu upacara minum teh dengan mochi sebagai makanannya. Namun, hal yang menarik kemudian, mochi Sukabumi merupakan mochi yang berbeda dari mochi Jepang. Dalam mochi Jepang tidak dikenal pembungkus dari bambu untuk mochi. Selain itu, kacang tanah yang menjadi isinya tidak ditemukan dalam mochi Jepang. Meski tak lama di Indonesia, Jepang meninggalkan banyak jejak. Salah satunya, kota rahasia, di Sukabumi, Jawa Barat. Konon, di Kampung Pojok, Desa Tegal Panjang, Kecamatan Cirengas, itu dikenal dengan sebutan, Hiroshima kedua. Hiroshima pertama, tentu, berada di Jepang. Di tempat seluas 10 hektar itu, Jepang membangun banyak pabrik dan perkebunan. Warga setempat turut dipekerjakan. Ada yang menjadi penyedia ransum atau perbekalan makanan. Ada juga yang diikutkan menjadi heiho atau tentara Indonesia yang mengikuti pelatihan oleh tentara Jepang. Kampung Pojok dianggap strategis bagi tentara Jepang untuk pangkalan militer karena kondisi geografis, yang berupa daerah berbukit-bukit dan kaya akan sumber daya alam. Tak hanya itu, posisi Kampung Pojok dikelilingi perbukitan yang membentuk tapal kuda, sebelah utara Gunung Malang dan sebelah selatan Gunung Manglayang. Tentara Jepang ingin mewujudkan ambisinya dengan melakukan pembangunan besar-besaran. Kepada warga yang bekerja di sini, mereka menyebut tempat ini sebagai Hiroshima kedua. Kota Hiroshima kedua juga disebut sebagai kota rahasia. Saat itu, Jepang merahasiakan keberadaan tempat yang dibangun dengan cara mempekerjakan romusa, pekerja paksa, yang diambil dari daerah Jawa Tengah. Namun, serapat-rapatnya rahasia, perlahan keberadaan kota pangkalan militer itu akhirnya bocor juga. Mungkin informasi kali ini cukup sampai di sini dulu ya. Mari ingat sejarah lama dan hargai pejuang terdahulu dengan cara hidup damai. Jangan mudah terprovokator oleh oknum yang menginginkan kita terpecah belah. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Buat yang suka dengan video ini jangan lupa untuk like, komen, subscribe channel ini dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Bila menurut kalian bermanfaat, jangan lupa untuk share ke media sosial kalian agar banyak yang tahu tentang sejarah Indonesia. Yang belum tahu bisa menjadi tahu, dan yang sudah tahu tidak akan lupa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.